Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Elmayana and I'm from English Education Department 2018. In this video, I will present my assignment from my lecturer, Ma'am Indamita Awalia, of English for Specific Purpose. There are 4 topics in this assignment. The first is English for specific purpose now. The second is the development of ESP journal. The third is the future of English for specific purpose. And the last one is English for specific purpose in Indonesia. Baik, saya akan membahas topik yang pertama mengenai English for specific purpose now. Saat ini, English for specific purpose semakin berkembang. Banyak ahli yang berpendapat bahwa ESP memegang peran yang sangat penting dalam English language teaching. Hal tersebut dikarenakan ESP has own particular characteristic and also ESP sangat berperan penting dalam applied linguistic disiplin. Bahkan saat ini, English for specific purpose diajarkan oleh guru-guru yang non-native speaker kepada para pelajar based on student learning style and student preference. English for specific purpose cenderung dikaitkan dengan negara-negara di bagian Timur Tengah dan Amerika Latin, serta negara-negara di bagian Asia Tenggara dan Pacific Rim. Namun dalam survei ESP, negara-negara tersebut sering diabaikan. Perkembangan English for specific purpose dapat ditelusuri melalui makalah dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan oleh para guru dan peneliti. Tahun 2001 menandai ulang tahun English for Specific Purpose Journal yang ke-21. ESP Journal bersifat internasional dan mencakup semua cabang mata pelajaran dan sangat membantu dalam linguistik terapan atau apply linguistik. Oleh karena itu, English for Specific Purpose Journal memberikan gambaran umum tentang perkembangan ESP selama dua dekade terakhir. Oleh karena itu, kita dapat melihat perkembangan ESP yang sangat pesat di masa mendatang. Selanjutnya, topik yang kedua mengenai the development of English for Specific Purpose Journal. Sejak tahun 1980, telah banyak jurnal-jurnal mengenai English for Specific Purpose, misalnya International Journal, ESP Japan Journal, dan ESP ASEAN Journal. The existence of the journal contributed the history of ESP. Ada beberapa hasil penelitian dari Martin Hewings pada tahun 2002 mengenai the geographical origins of the paper. Yang pertama, author and geographical origins of paper. Informasi yang tertera pada diagram tidak selalu berdasarkan tempat kelahiran atau kewarganegaraan para penulis, tetapi juga berdasarkan tempat jurnal dipublikasikan. Balok putih menunjukkan Amerika, balok abu menunjukkan Inggris, dan balok hitam menunjukkan other countries. Pada volume 1-5, sekitar 40% berasal dari Amerika, 25% berasal dari Inggris, dan 35% berasal dari other countries. Namun pada volume 16-20 sekitar 19% berasal dari Amerika,
12% berasal dari Inggris, dan 70% berasal dari other countries, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada volume 16-20 ini USA dan UK kalah dari other countries, atau other countries lebih tinggi daripada Amerika dan Inggris. Berdasarkan data tersebut terdapat dua fakta. Yang pertama, perkembangan ISP di seluruh dunia. Yang kedua, ISP diakui dan diterima sebagai akademik disiplin di seluruh dunia, khususnya dalam English Department. Kedua, topic of papers. Pada umumnya ada 3 topic of papers. Yang pertama, ESP atau English for Specific Purpose. Yang kedua, EAP atau English for Academic Purpose. Dan yang ketiga, EOP atau English for Occupational Purpose. Selanjutnya diagram writing, minat writing dan speaking. Balok abu menunjukkan writing dan balok hitam menunjukkan speaking. Pada volume 16-20, writing sekitar 87% dan speaking sekitar 13%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa writing lebih unggul daripada speaking. Maksudnya minat writing lebih tinggi daripada minat speaking. ELT pada umumnya fokus pada skill speaking, listening, dan reading. Namun menurut sejarah lebih mudah menganalisis data tertulis daripada lisan. Alasannya yang pertama, lisan relatif diabaikan. Yang kedua, lisan membutuhkan pendekatan khusus. Motivasi utama English for Specific Purpose Journal adalah need analysis, di mana adanya kesesuaian antara apa yang pelajar inginkan dan apa yang pelajar butuhkan. Yang ketiga adalah the future of English for Specific Purpose. Untuk mengembangkan English for Specific Purpose di masa mendatang, sangat penting untuk membantu masyarakat memahami apa sebenarnya English for Specific Purpose. Contohnya di negara Jepang, di mana English for Specific Purpose masih dalam proses pertumbuhan, sehingga sangat tepat jika membantu masyarakat memahami apa itu ISP. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan ISP di masa mendatang. Yang pertama, internasionalisasi. Kemungkinan besar penelitian dan praktek English for Specific Purpose akan terus menyebar secara geografis. Yang kedua, spesialisasi. Adanya permintaan ISP yang lebih spesifik. Yang ketiga, pertumbuhan bisnis Inggris. Yang keempat, perkembangan linguistik. Dan yang paling mempengaruhi adalah dampak dari bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Okay, the last topic is English for Specific Purpose in Indonesia. Di Indonesia, permintaan pengajaran bahasa Inggris semakin meningkat, baik di universitas negeri maupun di universitas swasta. Namun, penelitian dan pengembangan ISP di Indonesia masih kurang memadai, khususnya untuk pelajar. Meskipun sudah belajar selama kurang lebih 6 tahun, namun keterampilan bahasa Inggris siswa masih kurang baik dalam menulis laporan maupun dalam membaca buku-buku ilmiah.
Terima kasih, sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.